Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di website e-learning Kementerian Agama Republik Indonesia. Bersama saya Dewi Setiawan. Di video kali ini kita akan belajar pembelajaran 4, subtema 3, tema 8, kelas 4 SDMI. Oke, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan bagi kalian yang baru saja mampir, jangan lupa untuk subscribe, tombolnya, dan juga lonceng untuk update-update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung kita ke pembelajaran 4. Di sini ada sebuah gambar yang menerangkan tentang sebuah seni dari peran ya. Ini ada Udin sedang menonton pentas ketoprak Gajah Mada, sumpah palapa membawa petaka. Ketoprak ini dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya yaitu Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran pahlawan Patih Gajah Mada. Keluarga Udin pun keturunan Jawa. Dia merasa bangga dengan keberagaman kesenian dari Jawa. Ayo bermain peran. Nah, di sini kita dituntut untuk membentuk sebuah kelompok, tapi kita tidak lakukan itu karena kita sedang pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu kita baca saja percakapan dari Patih Gajah Mada dan dua prajurit. Nah, dari percakapan Patih Gajah Mada dan dua prajurit itu sama-sama keduanya memainkan seni peran. Yang satu sebagai patih, yang satu sebagai kedua prajurit. Yang tentunya di sini kita sudah bisa membayangkan ya, di sini ada apa-apanya ya. Berdiri tegap ke depan, di depan kedua prajurit, tangan kanan menuding ke arah musuh. Terus dua prajuritnya posisinya mengangkat tombak. Lah mereka lalu berlari. Bisa kita bayangkan ya, itulah seni bermain peran. Kita lanjutkan. Ayo mengamati. Di sini ada gambar. Ini gambar seorang ini ya, raja. Kemudian ada seorang perempuan yang dipaksa oleh dua prajurit ya. Ini tentang apa coba? Gambar di atas menunjukkan gambar cerita Cindelaras. Pernahkah kamu membaca tentang cerita Cindelaras? Atau mungkin kamu melihat video drama Cindelaras? Coba kamu cari informasi tentang Cindelaras. Kamu bisa membaca buku atau kamu bisa memutar video, kemudian tuliskan ringkasan mengenai cerita Cindelaras pada kotak di bawah ini ya. Nah, teman-teman, kalian searching tentang cerita Cindelaras, kalian baca, kemudian intinya nanti kalian tulis ini di buku tema kalian, inti dari cerita Cindelaras. Bukan inti ya, tapi ringkasan tentang Cindelaras. Nah, kita lanjutkan di bagian ayo menulis. Nah, setelah kalian tadi meringkas dari cerita Cindelaras, kamu bisa menuliskan tokoh-tokohnya di sini, kemudian tokoh utamanya siapa, tokoh pembantunya siapa, tokoh tambahannya siapa, lalu bisa juga disebutkan watak atau sifat karakter dari tokoh-tokoh yang ada pada cerita Cindelaras. Kita lanjutkan. Karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari pun karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah yang dinamakan makhluk sosial ya, selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba amati lingkungan sekitarmu.
identifikasikan kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu. Apakah pekerjaan yang dimaksud di sini yaitu mata pencarian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Mata pencarian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleksnya. Mata pencarian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencarian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sekitar sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Lalu bagaimana dengan penduduk di lingkungan tempat tinggal kita? Kalau di tempat saya, kebanyakan itu adalah para pedagang dan para petani. Karena apa? Keadaan alam di tempat saya itu sangat baik. Hasil panen melimpah, kemudian hasil pertanian itu juga melimpah, hasil perkebunan pun melimpah, peternakan juga melimpah, sehingga kebanyakan daerah di tempat saya itu bermata pencarian sebagai petani dan juga sebagai pedagang. Bagaimana dengan di tempatmu? Kita lanjutkan lagi, ayo membaca keberagaman karakteristik individu. Kemarin kita sudah belajar apa itu karakteristik. Apa itu karakteristik? Karakteristik adalah sifat yang melekat pada suatu individu. Nah, di sini ada teks tentang keberagaman jenis pekerjaan ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, dari keberagaman karakteristik individu ini itu harus tercipta, yang pertama kita harus menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu itu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air itu tercermin dari sikap mau menerima keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan malah menghilangkan keberagaman tersebut. Jadi keberagaman itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Nah, Indonesia itu karena keberagamannya, karakteristik masyarakatnya itu dikenal sebagai bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia di kancah internasional itu dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, kemudian pulaunya pun terpisah-pisah. Nah, dengan keberagaman itu, beda pulau, beda kebudayaan, tetapi Indonesia itu mampu bersatu. Lah, itu yang terkenal dari bangsa Indonesia di kancah internasional. Itu ya. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Nah, keberagaman itu adalah sebagai alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci suksesnya mempertahankan persatuan dan kesatuan yaitu dengan memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda tetapi tetap satu jua. Artinya apa? Kita berbeda warna kulit, kita tetap satu. Kita berbeda bahasa, tapi kita tetap satu. Nah, itulah kuncinya, harus kita pegang teguh supaya Indonesia tetap bersatu. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Nah, keberagaman karakteristik di Indonesia itu memperkaya khazanah budaya bangsa, yang mana kebudayaan ini menjadi nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keberagaman budaya Indonesia. Nah, ini teman-teman, yang paling penting dari sini adalah
orang luar saja tertarik dan ingin mempelajari keberagaman budaya Indonesia. Nah, kita sebagai orang Indonesia itu pun harus lebih semangat dari mereka untuk mempelajari karakteristik atau dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Jangan sampai kebudayaan kita diambil alih oleh mancanegara karena mereka di sini juga belajar. Nah, kita di sini yang tidak belajar nanti lama kelamaan akan luntur. Makanya kita harus semangat belajar sehingga apa? Kita dapat selalu mempertahankan keberagaman yang ada di Indonesia ini ya. Kebudayaan yang ada di Indonesia itu merupakan ciri khas negara kita. Jadi tidak boleh sampai diambil oleh negara lain. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Jadi devisa ini artinya adalah pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena wisatawan asing atau domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata di Indonesia. Nah, kita sebagai orang Indonesia itu harus tahu banyak. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia, kita bisa menjadi target atau orang yang memberikan penjelasan tentang keindahan negara Indonesia. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Ini yang sudah kita pelajari ya, toleransi kemarin, yaitu toleransi itu adalah menahan hati dan perasaan. Itu secara bahasa. Adanya keberagaman karakteristik masyarakat di Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi fungsi dari toleransi ini sebenarnya hanya untuk ini loh, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kalau negara kita itu utuh, tidak terpecah belah, maka kita tidak akan terjajah lagi. Jangan sampai kita seperti itu ya. Kita sebagai umat Islam atau anak Islam, kita harus kuat supaya bisa menjaga negara kita ya, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Nah, sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan, tolong menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Nah, pada saat seperti ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19 ya. Itu berarti kita sangat dituntut untuk ini, tolong menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada. Jadi kita pun di sini tidak boleh mempermasalahkan perbedaan yang ada. Tolong menolong itu sebuah kewajiban bagi kita ya. Jadi kita harus melaksanakannya, tolong menolong. Kemudian menjunjung tinggi kepentingan bersama. Dengan apa? Kita tidak membeli masker medis ya. Masker medis itu diperuntukkan bagi mereka yang berada di garda depan ya di dunia kesehatan. Nah, kita yang tidak di dunia kesehatan itu cukup pakai masker yang berbahan dari kain ya. Dan kita usahakan untuk tetap di rumah. Karena apa? Mengurangi penyebaran virus. Virus itu tidak terlihat. Kalau terlihat enak ya, langsung dihajar ya bisa. Tapi karena tidak terlihat, nah ini yang bahaya. Jangan sampai kita orang ngeyel kemudian yang menyebabkan menjadi banyaknya penularan. Sekarang kan sudah banyak para tenaga medis yang gugur ya. Semoga mereka husnul khotimah. Nah, perjuangan mereka ini harus kita hargai dengan kita berada di rumah, dengan mengurangi kontak sosial dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya penularan virus ini cukup berhenti sampai di sini saja. Gitu. Oke. Sampai pada halaman kerjasama dengan orang tua. Kalau sampai pada halaman ini berarti kita sudah selesai pada pembelajaran 4 kali ini. Mungkin
mungkin itu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita. Jangan lupa teman-teman yang baru gabung untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik loncengnya. Dan ini merupakan e-learning pembelajaran jarak jauh Kementerian Agama Republik Indonesia bersama saya Depi Setian. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.